Narapidana wanita tidak akan mengalami diskriminasi dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi. Menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 1, yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan ini dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan bisa terjadi pada siapapun, tak terkecuali narapidana wanita. Oleh karena itu, seperti yang ditulis pada Deklarasi tentang Kekerasan dalam Perempuan, mengatakan bahwa pemerintah harus dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa para penegak hukum dan aparat pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencegah, mengusut, dan menghukum kekerasan terhadap perempuan, memperoleh pelatihan-pelatihan agar mereka lebih mengerti dan mendalami mengenai keperluan-keperluan perempuan. Warga binaan yang merupakan wanita hamil dan ibu menyusui berhak menerima fasilitas khusus yang mereka perlukan untuk kondisi mereka. Hal ini ditegaskan dalam Aturan 23 Ayat 1 SMR yang menyebutkan bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan tersedia akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan penanganan pra dan pasca melahirkan yang diperlukan. Sedapat-dapatnya dibuat pengaturan agar anak dapat dilahirkan di sebuah rumah sakit di luar lembaga pemasyarakatan. Jika seorang anak lahir di dalam lembaga pemasyarakatan, fakta ini tidak boleh disebutkan dalam surat kelahiran. Pemberian hak khusus pada warga binaan yang hamil dan menyusui juga diperkuat oleh Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 128 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan bahwa selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Dalam perlakukan terhadap warga binaan, pemenuhan fasilitas khusus bagi ibu hamil dan menyusui menjadi kewajiban pemasyarakatan. Semua narapidana harus diberi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan alam dengan cara yang bersih dan layak serta menjaga kebersihan dan penampilan yang baik. Fasilitas sanitasi bagi warga binaan harus dipenuhi oleh pemasyarakatan. Fasilitas sanitasi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan membersihkan diri, yaitu kebutuhan mandi dan buang hajat. Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menegaskan bahwa lingkungan yang sehat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan masyarakat. Lingkungan sehat yang dimaksud juga merupakan lingkungan yang terbebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang membawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non-pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, makanan yang terkontaminasi. Dalam aturan 12-16 SMR, dibahas secara spesifik mengenai fasilitas sanitasi yang harus diberikan. Ditegaskan bahwa instalasi sanitasi harus memadai agar setiap tahanan dapat memenuhi kebutuhan buang hajat ketika perlu dan dengan cara yang bersih dan layak. Instalasi mandi dan pancuran yang memadai harus disediakan supaya setiap tahanan mendapat kemungkinan
dan bisa diharuskan untuk mandi atau mandi pancuran sesering yang diperlukan untuk menjaga kebersihan secara umum. Semua bagian lembaga pemasyarakatan yang secara reguler dipakai oleh para tahanan juga harus dirawat secara benar dan dijaga kebersihannya dengan seksama di setiap saat. Tahanan diharuskan menjaga kebersihan pribadi dan, untuk maksud tersebut, air dan barang-barang kebutuhan toilet yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan disediakan bagi tahanan. Agar tahanan dapat menjaga penampilan yang baik, harus disediakan pula alat-alat yang diperlukan untuk merawat rambut dan jenggot dengan semestinya. Dalam aturan 37 SMR, dikatakan bahwa tahanan diperbolehkan dengan pengawasan seperlunya untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang reputasinya baik dengan selang waktu reguler, baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan. Kemudian, dalam pasal 79 dikatakan juga bahwa perhatian khusus perlu diberikan untuk pemeliharaan dan peningkatan hubungan antara narapidana dan keluarganya dalam rangka hubungan yang baik demi kepentingan terbaik kedua pihak. Kunjungan tersebut harus dicatat dalam daftar kunjungan dan setiap pengunjung harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang menahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pada pasal 30 ayat 3 juga mengatakan bahwa setiap lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya satu ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Setiap narapidana berhak mengajukan keluhan terkait perlakuannya, dan kecuali jika keluhan itu kelihatannya sembrono, harus ditangani segera, dan jika diminta secara rahasia. Jika perlu, keluhan dapat diajukan atas nama narapidana oleh kuasa hukumnya, wali, atau keluarganya. Berdasarkan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia pasal 12, setiap negara pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak. Setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya. Kemudian pada pasal 13 ditulis bahwa setiap negara pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu. Dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang, langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan. Petugas medis memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa standar kesehatan yang tepat terpenuhi. Ia dapat melakukan ini dengan secara teratur, memeriksa dan memberi nasihat kepada kepala lapas tentang kesesuaian makanan, air, kebersihan sanitasi, pemanasan, penerangan, ventilasi, pakaian, tempat tidur, dan kesempatan untuk berolahraga. Dalam aturan 26 SMR, ditegaskan bahwa petugas medis memiliki tugas untuk melakukan inspeksi dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga pemasyarakatan secara reguler tentang jumlah, mutu, penyiapan, dan penyajian makanan, higien, dan kebersihan lembaga pemasyarakatan dan para tahanan, sanitasi, pemanasan ruangan, pencahayaan, dan ventilasi di lembaga pemasyarakatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Ayat 1 huruf B.
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Ayat 1 huruf D. Pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, diatur bahwa pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas. Dalam hal dokter berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Tidak seorang pun di penjara harus takut akan keamanan fisiknya. Merujuk kepada pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, kepala lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lapas yang dipimpinnya, serta berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dapat berupa tutupan sunyi paling lama 6 hari dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin wajib memperlakukan warga binaan secara adil dan tidak sewenang-wenang, dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas. Bagi narapidana atau anak pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri, dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 kali 6 hari. Mengenai disiplin dan hukuman, Aturan 30 SMR menyatakan bahwa tahanan tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan undang-undang atau peraturan, dan tidak boleh dihukum 2 kali untuk pelanggaran yang sama. Tahanan juga tidak boleh dihukum kecuali dia telah diberitahu tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Otoritas yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan seksama atas kasusnya, bila mana perlu dan mungkin, tahanan diperbolehkan melakukan pembelaan melalui penerjemah. Dalam aturan 31 SMR, dinyatakan bahwa hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin. Aturan 32 SMR juga menyatakan bahwa hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Selain itu, petugas medis setiap hari menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman seperti itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala lapas bila mana ia berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental.